Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja ya. Terkait hari ini, yaitu ada webinar tentang mempererat ikatan batin dengan bonding time. Wah, itu benar-benar webinar yang luar biasa ya, teman-teman. Kita langsung saja ya, tidak perlu berlama-lama. Kita perkenalkan dulu nih pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Di sini ada Teh Maulani Nurwahidah. Halo Teh Maulani, apa kabarnya? Halo Teh Revi, baik Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya di sini ada Teh Nadia Ramdhaniansyah. Halo Teh Nadia. Halo Teh Revi. Halo, Masya Allah. Sehat-sehat ya Teh Nadia ya. Iya, Alhamdulillah Teh Revi. Nah, di sini juga ada Teh Indriani Agustina. Halo Teh Indri. Halo Teh. Halo, Masya Allah. Semoga kematerian yang luar biasa ini bisa kita ambil manfaatnya ya. Kita langsung saja, yaitu yang akan dipaparkan pertama oleh Teh Nadia, yaitu apa itu hubungan yang berkualitas. Silahkan Teh Nadia, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin share screen ya. Baik, terima kasih Teh Revi. Ini sudah ada share screen-nya. Belum muncul, nah baru udah ada. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nadia Ramdhaniansyah. Di sini akan menjelaskan tentang hubungan yang berkualitas. Apa itu hubungan yang berkualitas? Jadi, hubungan yang berkualitas atau kualitas hubungan adalah suatu hubungan yang baik atau yang tidak baik antar seseorang dengan orang lain, dilihat dari seberapa dekatnya orang tersebut atau dilihat dari seberapa dekatnya hubungan tersebut. Nah, dalam keluarga, ibu sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Keberhasilan anak ditentukan dari kualitas hubungan ibu dan anak tersebut. Ibu memiliki hubungan yang lebih intim dengan anak karena menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak dibandingkan yang lain. Nah, kualitas hubungan orang tua dengan anak dapat diketahui dari kepercayaan ibu kepada anak dan kepercayaan anak kepada seorang ibu. Boleh dilanjut, Teh? Nah, selanjutnya aspek-aspek hubungan yang berkualitas. Yang pertama, ada kepercayaan anak terhadap ibu dan kepercayaan ibu terhadap anak. Tingginya kepercayaan orang tua dan anak dihasilkan dari tingginya pengetahuan ibu terhadap hidup anak. Dengan menumbuhkan kepercayaan anak, maka anak akan selalu mengingat apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Yang kedua, kesediaan anak untuk berkomunikasi dengan ibu. Mengakrabkan hubungan keluarga, komunikasi yang harmonis perlu dibangun secara timbal balik dan silih berganti antar orang tua dengan anak. Yang terakhir, ada kepuasan anak terhadap kontrol ibu. Ibu adalah pendidikan pertama anak, maka anak akan sangat bergantung kepada ibu. Sebaiknya sikap ibu dalam hal mengajar dan mendidik anak yaitu dengan melakukan dan menjaga komunikasi dengan baik. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan. Yang pertama, adanya kepuasan anak terhadap pemberian objek lekat. Maksudnya, misal setiap kali anak membutuhkan sesuatu, maka objek lekat mampu dan siap untuk memenuhinya. Nah, objek lekat di sini tuh ibu ya. Yang kedua, terjadi hubungan
atau adanya respon setiap tingkah laku yang menunjukkan perhatian. Saat seorang anak bertingkah laku mencari perhatian, maka ibu harus bereaksi dan merespon hal tersebut agar anak memberikan kelekatan terhadap ibunya. Yang terakhir, seringnya bertemu dengan anak, maka anak akan memberikan kelekatannya. Seorang ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah akan memudahkan anak untuk berkomunikasi dengan ibu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nadia. Terima kasih banyak atas pemateriannya. Jadi kualitas hubungan itu adanya kepercayaan antara anak terhadap ibu ataupun sebaliknya. Juga komunikasi yang terjalin antara anak dan ibu itu sangat memperlihatkan kualitas hubungannya. Baik, langsung saja ke pematerian yang kedua yang akan disampaikan oleh Teh Maulani. Baik, Teh Maulani, apakah siap? Siap, Teh Revi. Izin screen lagi ya, Teh. Ya, silahkan. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang gimana apa sih pentingnya membangun emosi untuk anak, emosi dengan anak ini ya. Membangun emosi dengan anak itu bisa juga disebut dengan attachment ya, itu merupakan ikatan emosi yang bertahan tuh, yang ditandai oleh kecenderungan untuk mencari dan memelihara kedekatan dengan orang tertentu. Misal ada Teh Revi sama Teh Nadia tuh sering berkomunikasi. Nah, di situ tuh bakal terjadi ikatan emosi antara Teh Nadia dan Teh Revi. Nah, di situ Teh Nadia dan Teh Revi itu akan saling terikat dan merasa lebih dekat gitu. Nah, gimana sih apa attachment ini diterapkan di anak usia dini? Nah, kayak ketika seorang bayi itu menangis ya, dan orang tuanya selalu memberikan respon untuk kebutuhan bayi itu, misal kayak digendong atau diberi susu atau ditimang-timang. Nah, si bayi itu akan merasa nyaman dan akan terbentuk emosinya. Nah, bayi tersebut akan merasa bahwa orang tuanya itu sangat menyayanginya dan mencintainya gitu. Jadi, nah, sebaliknya nih, kalau bayinya misal nangis tapi dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya, itu tuh si bayinya tuh akan merasa dirinya tuh tidak dicintai gitu. Kenapa sih aku nangis tapi nggak digendong gitu, atau nggak diberi susu gitu. Padahal yang dibutuhkan oleh anak itu adalah belayan dari orang tua gitu ya. Nah, pengalaman positif itu tuh yang dapat di masa awal perkembangan bayi tersebut itu sangat penting untuk membangun secure attachment. Nah, apa sih secure attachment itu? Nah, secure attachment ini tuh adalah ketertarikan sosial yang melibatkan rasa aman, nyaman, dan tenang antara orang tua dan anak. Nah, saat anak masih belum mengerti banyak hal ya, mereka tuh akan berdekatan dengan orang yang sering memberikan rasa aman pada dia. Misalnya anak itu gak mau nih digendong sama orang lain. Nah, itu tuh karena dia tuh merasakan kalau orang lain itu tidak aman gitu buat dia. Ya gitu. Jadi kenapa orang tua itu perlu membangun secure attachment ke anak itu, karena bila misal orang tua tidak memberikan itu kepada anak, maka nanti kepada siapa sih anak bisa menggantungkan dirinya gitu ya, teman-teman. Nah, anak yang bisa mulai tumbuh besar dan memiliki empati, kesadaran diri yang baik, serta dapat mempercayai orang terdekatnya tuh. Jadi secure attachment itu berguna untuk nanti ke depannya anak itu akan tumbuh menjadi orang yang lebih empati kepada orang lain, yang lebih percaya diri karena dia memiliki kepercayaan kepada orang lain sehingga dia juga bisa mempercayai dirinya sendiri gitu ya. Nah, bukan hanya itu ya, bayi yang dibesarkan dengan secure attachment ini tuh memiliki banyak kelebihan saat dia dewasa gitu, seperti apa yang dia lakukan itu, dia tuh kayak memegang teguh pada
apa yang prinsipnya gitu. Jadi dia akan lebih merasa nyaman gitu dengan dirinya dan percaya diri. Nah, apa sih sebenarnya manfaat membangun ikatan emosi pada anak itu? Yang pertama membangun rasa aman ya, seperti yang tadi sudah saya coba jelaskan, itu membangun rasa aman karena anak itu ada masa fase trust versus mistrust. Dimana kalau fase tersebut uh, tidak dipenuhi gitu, nanti anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang malu dan ragu gitu. Jadi anak-anak itu, kenapa sih anak-anak selalu malu dan ragu? Nah, karena pada masa itu anak tidak mendapatkan ikatan emosi yang baik dengan orang tuanya. Lalu yang kedua ada membantu pertumbuhan. Nah, apa sih membantu pertumbuhan itu ya? Jadi anak yang cenderung tumbuh lebih cepat ya, anak yang punya ikatan emosi dengan orang tuanya yang baik itu cenderung lebih bertumbuh lebih cepat karena dia selalu merasa bahagia, dia selalu merasa dicintai gitu. Jadinya terhindar dari stres yang membuat pertumbuhannya terhambat gitu. Yang ketiga, orang tua tuh bisa menjadi teman yang baik gitu ya, karena mendapatkan kepercayaan dari anak sehingga orang tua itu bisa menjadi teman yang baik nih, teman curhat, teman-teman yang tidak dekat dengan orang tuanya. Mungkin ya di waktu kecilnya tuh teman-teman karena orang tuanya nggak melakukan bonding time atau kepercayaan teman-teman tuh merasa tidak percaya gitu ya pada orang tua sehingga mau curhat ke orang tua itu susah gitu ya untuk teman-teman. Lalu anak percaya pada orang tuanya ya, seperti yang nomor 3 tadi. Jadi anak itu akan percaya pada orang tuanya, dia akan sering cerita banyak hal gitu. Jadi dia tidak memendam emosinya, itu juga bagus untuk emosi anak. Jadi dia tuh bisa dapat menyalurkan emosinya kepada orang tuanya gitu. Maksudnya apa yang dia rasakan, dia bisa bercerita ke orang tuanya gitu, tidak memendamnya sendiri. Lalu nomor 5, anak bisa menjadi penyemangat bukan cuma dari dari orang tuanya sendiri. Nah, orang tua juga dapat manfaatnya nih dari attachment ini, dari bonding time ini. Jadi jadi mereka tuh bisa saling menguatkan gitu kalau dapat emosi yang baik gitu, bonding time yang baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Teh atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman semua membangun emosi dengan anak itu sangat penting ya Teh, karena manfaatnya juga selain membangun rasa aman juga melatih kepercayaan diri terhadap anak. Lanjut saja kita ke pematerian berikutnya yaitu yang akan dibawakan oleh Teh Indiani, yaitu terkait apa itu bonding time. Silahkan Teh Indiani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Revi. Terima kasih kepada Teh Revi atas telah mempersilahkan saya. Nah, bagaimana sih cara orang tua untuk membangun bonding time dengan si kecil? Nah, apa itu bonding time? Mungkin untuk sebagian orang tua masih ada yang belum paham gitu, belum mengetahui istilah bonding time itu apa. Bonding time adalah bagaimana membangun ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Ikatan emosional ini yang terjalin antara orang tua dan anak akan membentuk rasa aman dan dicintai yang akhirnya membuat anak lebih siap untuk mengeksplorasi dunianya. Seperti yang kita tahu gitu bahwa mengemban tugas sebagai orang tua itu tentu bukan peran yang mudah. Hal ini juga merujuk pada soal bonding time, yang mana pengasuhan anak dan pendampingan di setiap jenjang usia yang dapat berpengaruh pada perkembangan anak ke depannya. Maka ikatan antara orang tua dan anak itu harus dimengerti oleh setiap orang tua. Kenapa? Apalagi di era modern ini gitu, pasti banyak tantangan untuk orang tua. Nah, sayangnya tak sedikit orang tua yang masih bingung bagaimana sih cara membangun bonding time dengan anak. Banyak yang beranggapan gitu, untuk mempererat ikatan antara orang tua itu harus melalui aktivitas seharian. Padahal momen kebersamaan dengan anak itu bisa tercipta dengan kegiatan kecil yang menyenangkan antara orang tua dan anak itu seperti main bersama, makan bersama. Nah, boleh di next. Nah, maka ada beberapa tips nih bagaimana cara orang tua
untuk meluangkan atau memanfaatkan waktu dengan si kecil. Yang pertama itu memanfaatkan waktu di sela-sela kegiatan rutin. Waktu jeda itu bisa ditemukan gitu sesaat sebelum makan, sebelum tidur, atau jeda waktu tertentu gitu, meskipun hanya 1 atau 5 menit. Orang tua dapat memanfaatkan waktu jeda ini dengan membangun kebersamaan dengan anaknya. Ada berbagai cara gitu yang bisa dilakukan, antara lain membangun percakapan pendek, misalnya itu menceritakan film, kartun, atau animasi kesukaan anak. Lalu memberikan perhatian kecil seperti memakaikan baju pada anak, lalu sekedar memberikan pelukan atau usapan kepada anak itu. Lalu yang kedua itu memanfaatkan waktu bersamaan dengan kegiatan rutin harian. Nah, ada beberapa kegiatan rutin harian yang sekaligus dapat orang tua gunakan untuk membangun kebersamaan dengan anak. Misalnya itu saat makan bersama atau belanja bersama, memasak bersama gitu. Lalu yang ketiga, ada menciptakan waktu bersama dengan ikut dalam kegiatan anak. Misalnya saat anak melakukan aktivitas olahraga atau mengerjakan hobinya itu, orang tua bisa ikut untuk untuk melakukannya bersama-sama gitu, agar merasa diapresiasi oleh orang tuanya. Lalu yang keempat itu menyediakan waktu khusus untuk membangun kebersamaan dengan anak. Pada akhirnya orang tua perlu mencari waktu khusus untuk menyediakan waktu bersama anaknya gitu, seperti waktu liburan untuk bisa melaksanakan bonding time ini gitu. Lalu selanjutnya boleh di next. Lalu berikut ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh orang tua dari kegiatan sehari-hari. Yang pertama itu makan bersama. Nah, misalnya itu saat sarapan atau makan siang atau makan malam, saat makan bersama jangan gunakan gadget gitu, jangan ada gadget selama makan gitu. Karena sehingga orang tua dan anak itu bisa mengobrol lebih fokus. Dan juga ada beberapa penelitian juga bahwa makan bersama dengan keluarga itu dapat meningkatkan kepercayaan diri anak dan prestasi anak. Lalu yang kedua itu memasak bersama. Memasak dengan anak itu dapat menjadi bagian untuk bonding time yang berkualitas dan menyenangkan. Dengan menemani anak memasak, misalnya mengupas telur atau bawang, lalu mengocok adonan, itu juga bisa melatih motorik anak gitu. Lalu yang ketiga itu waktu jalan tidur. Biasanya jadi salah satu itu yang bikin anak nyaman gitu, di mana orang tua bisa membacakan cerita dongeng ke anak. Dengan adanya kontak mata juga, ekspresi, anak akan merasa senang dengan adanya dibacakan dongeng gitu sebelum tidur. Lalu yang keempat itu menemani anak bermain gadget. Gadget ini menjadi tantangan baru gitu untuk orang tua zaman sekarang, di mana gadget ini harus dijadikan media edukasi dan hiburan untuk anak. Tentu gadget dibolehkan untuk digunakan dalam batasan tertentu. Maka disinilah pentingnya orang tua untuk membatasi, memberikan perlindungan dan pendampingan pada anak selama bermain gadget gitu. Lalu yang terakhir itu sentuhan fisik. Bukan hanya untuk pasangan saja gitu. Sentuhan fisik juga bisa dijadikan bonding time dengan anak. Bagaimana anak merasakan sentuhan fisik dari orang tua itu, mereka lebih merasa dicintai dan kasih sayang itu terasa gitu oleh anak itu. Seperti memberikan ciuman, pelukan. Boleh di next. Lalu ada manfaat bonding time. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan anak, di mana manfaat bonding time ini sangat terasa untuk menunjang pertumbuhan anak, di mana seperti kemampuan motorik anak, di mana anak diajarkan cara duduk, berjalan, dan memegang sendok untuk makan. Di sini itu sebagai kegiatan bonding time dengan orang tua gitu. Lalu yang kedua itu meningkatkan kemampuan komunikasi dengan anak. Keterampilan bahasa adalah komponen penting lain dari peran keluarga gitu dalam perkembangan anak. Ketika orang tua bercerita dan bertukar ide dengan anak, dapat memperlancar aspek komunikasinya gitu, agar anak nantinya lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang terakhir itu yang tak kalah penting gitu, melatih anak mengenal emosi. Mengenal emosi ini mungkin pasti penting gitu untuk mereka tahu kapan harus memiliki simpati dan kasih sayang untuk orang lain, seperti mengajarkan mereka cara menghadapi suka duka dan tidak suka gitu. Salah satu contohnya itu dengan mengajarkan anak menerima kekalahan waktu bermain game gitu.
Ini penting karena ketika anak sudah tahu arti kekalahan, maka ia tumbuh akan menerima kegagalan saat nantinya gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemateri yang terakhir dari Teh Indri ya. Jadi bonding time itu membangun ikatan emosional antara orang tua dan anak yang dimana hal itu bisa mempengaruhi ke depannya bagi anak. Maka dari itu nih untuk calon-calon orang tua ataupun yang sudah menjadi orang tua, hal ini sangat penting gitu untuk kita ketahui karena hal ini tuh sangat mempengaruhi untuk masa depan anak. Keterkaitannya pun sangat-sangat memiliki apa ya keterkaitan yang benar-benar memiliki sangkut paut seperti itu mungkin ya. Baik, sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya untuk Mas? Silahkan. Baik, di sini udah ada Teh Dira Harsini. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin belum ya. Boleh Teh Dira Harsini? Oh, ada Teh Dwi, Teh Dira Harsini dulu. Silahkan Teh Dira. Izin bertanya, bagaimana dampak perkembangan anak jika orang tua tidak membangun kedekatan pada usia dini? Baik, gimana ini kepada pemateri, mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Boleh ditampung dulu sepertinya Teh Revi. Baik, oke. Teh Dwi boleh. Ya, silahkan Teh Dwi. Boleh untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih banyak ya, Teh Revi atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana komunikasi dalam keluarga dapat berjalan dengan efektif dan hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam komunikasi tersebut? Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Teh Dira dan Teh Dwi atas pertanyaannya. Boleh nih pemateri-pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Teh Dwi, Teh Dira. Silahkan. Baik, terima kasih Teh Revi. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Dira. Pertanyaan itu bagaimana dampak pada perkembangan anak jika orang tua tidak membangun kedekatan dengan anak sejak dini. Sebelumnya saya mau mencoba menjelaskan gitu sebelumnya tuh saya tuh membaca beberapa penelitian gitu bahwa membuktikan bahwa bonding atau membangun kedekatan dengan anak sangat penting untuk membangun kaitan antara orang tua dan anak di kemudian hari, seperti perasaan aman, percaya, dan saling mencintai gitu, yang menciptakan hubungan yang harmonis. Selain itu juga ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa bonding atau membangun kedekatan yang baik itu akan menjadi contoh pertama bagi anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya kelak. Hal ini juga ikut berpengaruh pada kemampuan kognitifnya, maka sangat disayangkan gitu kalau misalnya membangun kedekatan yang dengan anak itu tidak dilakukan sejak dini, karena manfaat yang telah disampaikan itu sebenarnya tidak manfaat yang telah disebutkan saya itu tidak bisa tercapai gitu. Kalau misalnya jika bonding time ini tidak dibangun dari kecil, malah keadaannya itu bisa membuat anak lebih beresiko mengalami gangguan perkembangan komunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Lalu selain itu membangun kedekatan dengan anak itu tidak dilakukan sejak dini atau mengalami kegagalan juga bisa membuat anak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya kelak. Akibatnya anak berpotensi menjadi pribadi yang menutup diri, terus kurang percaya diri, dan seakan tidak merasakan kasih sayang dari orang tua maupun orang sekitar gitu. Selain itu juga dapat mempengaruhi secara mental dan emosional anak yang dapat membuat anak tumbuh depresi, frustasi, dan juga agresif. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Teh Indri atas jawabannya. Gimana nih Teh Dira? Udah puas kah? Semoga belum puas ya, supaya bisa mencari lebih terkait apa yang tadi ditanyakan. Gimana Teh Dira? Sudah cukup terapi. Terima kasih Teh Indri. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan Teh Dewi, silahkan untuk pemateri. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Dwi ya. Pertanyaannya, bagaimana apa hal-hal yang harus diperhatikan agar komunikasi antar keluarga terjalan dengan efektif? Yang pertama ada respect atau saling menghargai. Komunikasi harus diawali dengan sikap menghargai, saling menghargai. Adanya penghargaan biasanya menimbulkan kesan serupa. Di keluarga, berkomunikasi dengan anak harus dilakukan dengan penuh respect. Bila dilakukan dengan penuh respect, maka anak pun akan melakukan hal yang sama ketika berkomunikasi dengan orang tua atau orang di sekitarnya. Yang kedua ada empati. Empati yaitu kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain. Orang tua yang baik tidak akan menuntut anaknya untuk mengerti keinginannya, tapi ia akan berusaha memahami anak atau pasangannya terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada audible, yaitu dapat didengar atau dapat dimengerti dengan baik. Sebuah pesan harus disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa diterima oleh si penerima pesan. Raut muka yang cerah, bahasa tubuh yang baik, kata-kata yang sopan, atau cara menunjuk termasuk ke dalam komunikasi yang audible. Selanjutnya ada yang tepat. Yang tepat maksudnya membahas suatu masalah hendaknya diberikan dengan yang tepat, baik waktunya, tema, maupun sasarannya. Selanjutnya ada jelas, pesan yang disampaikan harus jelas makna dan tidak menimbulkan banyak pemahaman. Ketika berkomunikasi dengan anak, orang tua harus berusaha agar pesan yang disampaikan bisa jelas. Salah satu caranya berbicara sesuai dengan bahasa yang anak pahami. Yang terakhir, rendah hati. Sikap rendah hati dapat diungkapkan melalui perlakuan yang ramah, saling menghargai, tidak memandang diri sendiri lebih unggul, lemah lembut, sopan, dan penuh pengendalian diri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nadia atas jawabannya. Sebelumnya dari Teh Maulani ataupun Teh Indri ada yang ingin menambahkan? Bismillah, izin menambahkan ya. Mungkin yang dijelaskan oleh Teh Nadia itu benar ya semuanya. Nah, tidak lupa kita tuh harus membangun quality time gitu ya bersama keluarga, karena itu tuh sangat penting. Mengingat ya, karena ada mungkin kalau keluarganya ayahnya kerja, ibunya juga kerja, atau anak-anaknya sekolah di rumah, nggak ada di rumah gitu. Nah, itu tuh akan sulit berkumpul gitu ya. Jadi diusahakan untuk mengadakan suatu hari gitu di mana orang tua itu bisa berkumpul dengan anak itu, bercerita nih gimana nih seminggu ini atau gimana nih seharian ini, apakah ada kendala atau apa sih yang dirasakan oleh anak tersebut gitu atau oleh orang tua gitu. Jadi hal tersebut tuh bisa membangun bonding time gitu ya, komunikasinya juga mungkin lebih efektif kalau seperti itu gitu. Terima kasih, dari saya sudah cukup. Baik, terima kasih Teh Maulani dan Teh Nadia. Gimana nih Teh Dewi? Apakah cukup atas jawabannya? Ya, baik. Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih banyak ya atas jawabannya. Terima kasih Teh Dewi. Baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, alhamdulillah mungkin ya materi webinar hari ini terkait mempererat ikatan batin dengan bonding time sudah selesai. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri yang luar biasa ini. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan ibu dan anak, yaitu sesuatu yang tidak bisa dapat dipisahkan. Peran ibu sangatlah penting untuk tumbuh kembang anak agar anak tumbuh dengan baik. Maka perlunya hubungan yang berkualitas,
Hubungan yang berkualitas antara anak dan orang tua yaitu saat komunikasi terjalin dua arah dan saling melengkapi. Baik, mungkin cukup sekian. Saya sebagai MC mohon maaf bila terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah mau memaparkan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Cik. wabarakatuh.